Shalom, selamat pagi semua siswa-siswi saya kelas 5. Ibu percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai PJJ atau pembelajaran jarak jauh pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar, pimpin kami. Berkati semua siswa-siswi saya kelas 5 Tuhan. Berikan mereka kepintaran agar mereka bisa mengerti apa yang saya sampaikan pada saat ini. Kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Ibu sudah mengirim materi dalam bentuk PowerPoint. Ibu percaya kalian baca dan bisa mengikuti penjelasan Ibu pada saat ini. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang dosa. Ibu mau tanya, menurut kalian apa itu dosa? Mungkin ada yang bilang, Bu, dosa itu adalah ketika kita berbohong, ketika kita menipu, ketika kita memaki, ketika kita melawan orang tua, bahkan ketika kita tidak mengerjakan PR itu adalah dosa. Benar, itu adalah dosa. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi pemberontakan melawan Tuhan. Dosa itu adalah kuasa yang telah mengikat dan telah menguasai manusia sehingga manusia hidup di dalam dosa. Dosa itu tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Yang ada kemunafikan, kebohongan, kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh Ibu berikan contoh pemberontakan kepada Allah, yaitu kisah tentang Kain dan Habel. Tuhan sudah menegur, Tuhan sudah berfirman kepada Kain untuk tidak melakukan tindakannya, tetapi apa yang terjadi? Dia dikuasai oleh kegelapan sehingga ia melakukan niatnya, yaitu ia membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Dan ini merupakan suatu kejahatan, pemberontakan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya, dari mana asalnya dosa? Perlu kalian ketahui bahwa dosa itu bukan berasal dari manusia. Dosa itu bukan milik manusia. Karena kenapa? Manusia itu diciptakan Tuhan dengan tidak berdosa. Manusia diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Tuhan. Akan tetapi, dosa bisa menguasai manusia. Kalian boleh baca di Kejadian pasal 3. Di sana dijelaskan awalnya jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan mana yang baik dan mana yang jahat. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka dirayu, digoda, dikuasai oleh iblis sehingga mereka melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang Tuhan sudah larang. Dan akibat daripada dosa itu, manusia harus menerima hukuman atas dosa yang sudah ia perbuat. Oke, selanjutnya, dosa itu adalah ketika kita berbohong, ketika kita menyontek saat ujian, ketika suka melawan orang tua, itu adalah dosa dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, terakhir, akibat daripada dosa adalah membuat manusia terpisah dari Allah. Allah itu adalah kudus, suci. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia lagi tidak bisa bersama dengan Tuhan, tidak bisa lagi bertemu muka. Seperti mereka pada saat di Taman Eden, mereka bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka harus menerima hukuman yang Tuhan sudah beri. Akan tetapi, meskipun manusia sudah berdosa, sudah melakukan kejahatan, sudah mengecewakan Tuhan, Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan penuh kasih. Tuhan memiliki kemurahan hati yang sangat luar biasa, yang mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan buat kalian. Setelah mendengar penjelasan Ibu, kalian mau hidup di dalam dosa atau tidak? Kalian masih mau hidup di dalam dosa atau mau berubah atau mau bertobat?
sih nggak mau, ibu nggak mau hidup di dalam dosa. Kalau kita suka berbohong, kita harus berubah. Kalau kita ketika ujian suka menyontek, kita harus berubah. Kalau di rumah kalian suka melawan orang tua, harus berubah. Berubah menghargai orang tua. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yang kita lakukan adalah hidup di dalam Tuhan. Terus berdoa, terus membaca firman Tuhan. Kalau ke sekolah rajinlah. Kalau belajarlah sungguh-sungguh. Kalau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi ibu percaya penjelasan ibu pada hari ini membuat kalian sadar bahwa dosa itu tidak baik, dosa itu adalah jahat, dan kita tidak boleh hidup di dalamnya. Kita harus hidup di dalam Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa melewati situasi, apalagi saat ini COVID-19 sedang begitu menggoncang dunia, ibu percaya bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Oke, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jika keluar rumah harus memakai masker, jangan lupa minum vitamin dan banyak minum air putih. Sekian saja untuk minggu ini, tidak ada tugas. Jadi ibu percaya pembelajaran hari ini bisa membuat kalian sadar bahwa kita nggak boleh hidup di dalam dosa. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan yaitu kita harus belajar sungguh-sungguh, harus rajin ke sekolah, harus dengar-dengar orang tua, dan juga dengar-dengar Bapak Ibu guru. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini, dan mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Tuhan, terima kasih dari awal sampai kami mengakhiri. Tuhan sudah memimpin pembelajaran kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan selalu menolong kami. Berkati semua siswa-siswa saya kelas 5 Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Pimpin mereka, proteksi mereka dengan cinta-Mu. Berkati semua orang tua mereka Tuhan. Kasih setia Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini hari kami